kita minta latihan tauhid bagi ilmu dari guru kita memperkenalkan kita 10 menit satu orang atau 15 menit. Jadi kita perkenalkan dulu ini dua guru kita dari Surabaya, ini Ustaz Irwan, yang satu lagi Ustaz Mulyono. Ini dokter, berduanya dokter, ngajar di kampus UIN Sunan Ampel. Alhamdulillah. Yang bisa kita perlukan sekarang bagaimana semangat kita membaca dan bagaimana identitas kita sebagai mahasiswa di sini. Kita minta kesediaan bersama sekali kepada Ustaz Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amin. حضرة المحترم waliduna, semoga beliau tetap diberikan kesehatan sehingga tetap memberikan bimbingan kepada kita semua, mengajarkan ilmu-ilmu syariat sehingga seluruh umat muslim berjalan sesuai dengan manhaj al-sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Para teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, saya ketika duduk di sini teringat ketika masih ngaji dulu. Saya sendiri menempuh ilmu, mengembara ilmu 9 tahun tidak pulang. Teringat dengan syair yang dibuat oleh Imam Syafi'i yang berbunyi, Tagharrab anil awtani fi talabil ula, fasafir fafil asfari khamsu fawaida. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Kata Imam Syafi'i, tagharrab anil awtani, mengasinglah kamu dari kampungmu, mengasinglah kamu dari rumahmu, fi talabil ula, di dalam mencari kemuliaan, di dalam mencari keutamaan. Fasafir, maka bepergilah kalian. Fafil asfari khamsu fawaida, maka di dalam bepergianmu itu akan ada minimal 5 faedah. Maka sekarang yang meninggalkan rumah di sini untuk menuntut ilmu harus muhasabah. Kira-kira 5 hal itu sudah dapat apa belum? Maka kalau belum dapat jangan pulang. Jangan pulang. Sebab orang mulia itu biasanya keluar dulu dari rumah baru mulia. Kalau di rumah tidak mulia-mulia. Ya, pulang, pergi pesantren, lama pulang, baru ditarik. Itu si fulan, pintar itu ngajinya, hafal Quran, suruh pimpin dia ngaji. Coba kalau tidak pernah dia pergi, tidak pernah ada yang nyuruh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, tagharrab anil awtani fi talabil ula, fasafir fafil asfari khamsu fawaid. Faedah pertama, tafarruju hammin wa tisabu ma'isyatin wa ilmin wa adabin wa suhbatu majidin. Pertama, tafarruju hammin, menghilangkan kesusahan. Jadi minimal orang bepergian itu satu, harus sudah menghilangkan kesusahan. Artinya senang. Kalau masih mikir rumah, mikir orang tua, artinya mikir orang tua tetap harus dipikirkan, tetapi mikir tinggal di rumah terus, maka dia belum keluar untuk mencari
keutamaan. Maka kalau dia sudah keluar, hati, jasad dan rohnya sudah di sini, maka dia dipastikan tafarruju hammin, membawa kebahagiaan, menghilangkan kesusahan. Kedua, waqtisabu ma'isyatin, pasti akan mendapatkan kehidupan. Kalau dalam bahasa sekarang seperti pekerjaan. Kalau dulu orang nyari ilmu itu lepas dari orang tua. Artinya biasanya kalau sudah melalang buana, suatu saat pasti akan mendapatkan namanya pekerjaan. Ketiga, wa ilmin, akan mendapatkan ilmu. Jadi keluar itu satu menyenangkan, kedua pasti akan mendapatkan channel pekerjaan, ketiga mendapatkan ilmu, wa adabin, dan mendapatkan budi pekerti atau adab, tata krama. Oh ternyata diajar tata kramanya bagus sekali. Saya tadi sama Ustaz Budiono bisik-bisik di sini. Masya Allah pengajian di sini sungguh berjalan begitu hikmat. Pak Yai Waliduna menyampaikan semuanya mengikuti. Maka ini sangat benar-benar hikmat. Semoga membekas di dalam hatinya kita semua. Walaupun ngantuk, kalau sudah ngikuti pasti tidak jadi ngantuk. Wa ilmin wa adabin. Yang terakhir wasuhbatu majidin, yaitu akan bertemu dengan orang-orang yang mulia. Jadi kalau ingin dirinya terbebas dari segala kemalasan, terbebas dari segala kesusahan, pergi keluar dari tempat tinggalnya ke pesantren, ke tempat yang lain. Yang terakhir akan mendapatkan teman-teman yang baik atau ketemu dengan orang-orang yang soleh. Makanya doa kita, walhiqna bis-sholihin, ya Allah pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Ada ulama yang menafsirkan kata ini, wasuhbatu majidin, itu akan mendapatkan pasangan. Akan mendapatkan pasangan. Maka kalau sudah keluar dari rumah, jangan kembali ke rumah, jangan menetap di rumah, teruskan pengembaraan ini sampai mendapatkan minimal 5 faedah. Tidak sedih alias bahagia, mendapatkan pekerjaan, ilmu, tata krama, dan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Selesai mencari ilmu, jangan langsung pulang kalau tidak ada perintah orang tua. Abdikan ilmunya, ajarkan ilmunya. Sebab orang mengajarkan ilmu akan pasti bertambah ilmu. Akan pasti bertambah ilmu. Selama ini kita kan mengetahui bahwasanya bertambah ilmu itu dengan apa? Membaca. Ternyata ada hadis yang berbunyi man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, pasti Allah akan mengajarkan ilmu-ilmu yang belum diketahui. Maka ilmu itu tidak mesti dengan membaca. Dengan kita niat mengamalkan ilmu lillahi ta'ala, ya Allah saya begini, berdiri ini mengamalkan ilmu, Allah pasti akan menambahkan ilmu kita. Atau di dalam ayat yang lain, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, Allah pasti akan mengajarkan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita merantau dari rumah, merantau menuju ke pesantren, merantau menuntut ilmu, itu sudah dinasihatkan oleh Imam Syafi'i yang hidup 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Dan sekarang masih relevan nasihat itu. Coba teman-teman kita yang masih di rumah, nggak bisa mulia, ingin mulia, keluar. Jangan kembali-kembali. Kalau sudah benar-benar sudah bisa mengamalkan ilmu, sudah bisa membawa kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga kita bisa mewarnai masyarakat di rumah, bisa mewarnai masyarakat sekitar. Jadi ada hoak nggak langsung di-share, dicek dulu benar apa enggak. Maka kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kalau kita lihat di lisanul Arab
kata Ibnu Mandur, satu mempunyai arti membaca, kedua mempunyai arti mengumpulkan. Kata Al-Quran itu dua artinya, bacaan dan kumpulan ayat. Maka orang yang benar-benar bisa menyeleksi ilmu adalah orang yang benar-benar bisa membaca. Satu, kedua benar-benar bisa mengumpulkan ilmu, bahwasanya ilmu itu benar. Jangan sampai sudah membaca ilmu dan diseleksi ilmunya benar apa enggak disampaikan. Yang ada akhirnya ngesyarah. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tidak hanya sekedar membaca, tetapi kumpulkan ilmu-ilmu itu yang benar, baru setelah itu gunakan atas nama Allah. Kumpulkan itu, baca itu dan kumpulkan sehingga menjadi sebuah informasi yang utuh, tidak sepotong. Semoga yang sedikit ini bisa kita manfaatkan bersama-sama dan kita bisa mengembangkan ilmu ala sunnah wal jamaah. Sebab kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang bertanggung jawab mensiarkan ahlu sunnah wal jamaah, siapa lagi? Kalau kalau kita tidak mau giat, mereka giat mengajarkan ajaran-ajarannya, kasihan dunia ini penuh dengan pertikaian. Semoga ini bermanfaat. Sudah. Insya Allah nanti kita tambahkan oleh Ustaz Budiono. Saya juga mohon doanya semoga dibarengi dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Mohon doa dari Walid, mohon doa dari semuanya. Semoga juga kita di sini yang niat melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala hadhil afhat.